belum familiar dengan kata-kata persamaan diferensial, karena nanti kalian lebih mendalami persamaan diferensial nanti di semester 5. Ya, di semester 5 kalian belajar persamaan diferensial lebih dalam. Ya, tapi di sini persamaan diferensialnya masih persamaan diferensial yang biasa, PDB. Jadi masih bisa diselesaikan dengan integral, ya, khususnya integral tak tentu. Oke, kita punya bentuk awal yang seperti ini, f integral fungsi x terhadap, fungsi f terhadap x, ya. Ini integral fungsinya itu integrannya terhadap x dx menghasilkan fx. Nah, fx ini dinamakan anti turunannya. Dan menurut definisi ini benar asalkan turunan pertama dari fx itu menghasilkan si f kecil. Ya, yang kita bahas pertemuan sebelumnya. Atau, ya, kenapa bisa seperti ini? Atau ingat bentuk turunan pertama itu kan d per dx. Sorry, bukan dibaca pernya ya. Pernya nggak dibaca. Jadi d dari fungsi sesuatu, ya, sebutlah di sini fungsi f, jadi d dx, gitu. Turunan dari fungsi f ternyata. Itu sama dengan, sorry, ini f besar ya. F besar itu sama dengan f kecil. Yang ini kan. Nah, d yang di sini, dx yang di sini, itu kita pindahin ke atas. Istilahnya kalau bahasa pasarannya itu pindah ruas. Makanya di sini tinggal d f besar x. Karena dx-nya udah pindah ke ruas kanan. Oke ya, bentuk seperti ini. Nah, bentuk yang ini, perhatikan, bentuk yang ini, yang kita butuhkan dalam persamaan diferensial. Bentuk inilah dinamakan dengan persamaan diferensial. Ya, bentuk inilah yang dinamakan dengan persamaan diferensial. Oke, sehingga ketika kedua ruas kita integralkan, ketika kedua ruas dari persamaan ini kita integralkan, ya, jadi integral dari dfx, itu kan, di mana dfx-nya kan sama dengan ini, fx dx, maka integral dari fx dx. Nah, integral ini kembali menjadi f besar x. Itu ya. Jadi kalau kita tulis seperti ini, integral d, tanda integral nggak bisa di sini. Coba kita ambil di sini di Word. Coba ya, kita ambil di Word. Atur. Nih, integral. Mana nih tanda integral? Nih. Jadi, integral dx, kita kan punya integral dx. Misal integral dx itu kan x ditambah c. Integral dx itu kan x tambah c. Tapi kalau integral seperti ini, d-nya kita ganti menjadi fx. Kok jadi kebalik? Nah, seperti ini. D ini kan dx ya terhadap x, sedangkan ini terhadap fx. Maka hasilnya juga di sini ya fx. Itu ya. Makanya integral dari dfx adalah ya fx. Oke. Ya, lanjut ke ya. Oke, jadi kita lihat contohnya. Di sini ada contoh, carilah persamaan. Kalau biasanya kita di semester 1, semester 2 persamaan X atau persamaan Y. Ini persamaan XY, artinya nanti dia di kuadran, bukan di kuadran, di ruang dimensi 3 gitu ya. Dari kurva yang melalui 3 atau 2.
3 ya. Dari kurva yang melalui. Jadi ada kurva 2 berarti ini ya, titiknya 1,2. Kurva melalui titik 1,2 dan kemiringannya ya, kemiringannya pada setiap titik itu setengah dari kuadrat. Setengah dari kuadrat ordinat. Ordinat itu Y, absis itu X. Jadi setengah dari kuadrat ordinat yaitu setengah dari Y kuadrat. Katanya kemiringannya setengah. Kemiringan itu adalah M, gradien, di mana gradien tersebut adalah turunan pertama dari fungsi Y. Ya, gradien yang udah kalian pelajari di semester 2 tentang apa? Dua masalah dalam satu tema ya. Sorry. Ya. Gradien itu turunan pertama dari fungsi Y. Jadi kalau misal Y-nya Y-nya adalah Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 5 ya, maka tanda implikasi mana nih? Maka gradien dari fungsi tersebut adalah turunan pertama dari ini. Turunan pertamanya adalah 6x. Oke, maka gradiennya adalah 6x di suatu titik. Nanti misalnya x-nya adalah 3, maka gradiennya sama dengan 18. Seperti itu. Jadi gradien itu adalah turunan pertama dari fungsi Y. Turunan pertama berarti kan dy dx. Nah, jadi kita punya bentuk yang ini. Nah, bentuk ini dinamakan persamaan diferensial. Ya, jadi kenali lebih dalam lagi persamaan diferensial karena sebenarnya di ujian kemarin kayaknya nggak ada, tapi ada soal Pak Penta kalau ngasih soal banyak. Ya, kita mencari satu fungsi Y, kita akan mencari Y ini kan dy. Kita akan mencari Y itu yang memenuhi persamaan di atas. Dengan titik X-nya 1, Y-nya 2. Oke, kita punya fungsi ini. Nah, ketika ya di sisi di ruas kiri dan kanan, di ruas kiri di sini ada dy dx ya. Kita apa istilahnya? Istilahnya satukan yang variabelnya sama gitu. Istilahnya gitu ya. Jadi yang y kuadrat di sini kita pindahin ke kiri, dx-nya kita pindahin ke kanan. Ya, seperti aljabar. Makanya diperoleh seper y kuadrat dy sama dengan setengah dx. Ini kan karena pindah ruas istilahnya. Ininya pindah ke sana, ke kanan, y kuadratnya pindah ke bawah. Ya. Saya harap kalian ini udah expert ya di pindah ruas. Nah, selanjutnya kedua ruas itu kita integralkan ya. Sifat dari kesamaan. Persamaan itu ketika suatu sisi diperlakukan beda, sisi lain harus diperlakukan juga dengan cara yang sama. Oke, selanjutnya integral dari seper y kuadrat adalah ya ini kalau mau kita kasih jalan lagi y kuadratnya kita jadikan pangkat negatif 2, kita menggunakan teorema pangkat. Ya, ada 3 teorema kemarin ya. Ini kita menggunakan teorema pangkat, maka 1 per negatif 2 tambah 1 kali y pangkat negatif 2 tambah 1. Sama dengan turunan ini adalah setengah kali x plus c. Oke, negatif 1 tambah 1 negatif 1. 1 bagi negatif 1 ya negatif 1 ya.
Sedangkan ini Y pangkat negatif 1. Kita jadikan ke bawah jadi Y seper Y. Oke. Ini hasilnya kan negatif Y pangkat negatif 1. Kan? Negatif satunya, Y pangkat negatif 1 kita jadikan seper Y. Oke, selanjutnya kan kita mau mencari Y gitu ya. Kita mau mencari fungsi, karena di sini dibilang carilah persamaan. Nah, berarti persamaannya ya, berarti persamaan Y-nya sama dengan berapa. Nah, dari sini ya udah berarti dengan manipulasi aljabar kita temukan nanti Y-nya sekian. Ini secara umumnya ya, karena kita masih belum tahu C-nya berapa. Oke. Nah, karena diketahui juga titik 1,2 tinggal kita substitusikan ya, dapatnya C-nya negatif 1. Oleh sebab itu, solusi khususnya adalah Y sama dengan negatif 2 per X min 1. Nah, kenapa ini? Nah, kenapa bisa kita substitusikan? Kenapa kita bisa substitusikan 1,2? Karena dibilang persamaannya melalui. Ya, persamaannya melalui 1,2. Jadi bisa kita substitusikan dengan informasi tersebut, solusi khususnya kita dapatkan. Nah, intinya dari kata-kata kemiringan penting kita dapatkan suatu persamaan diferensial yang nantinya setiap variabel yang sama itu kita jadikan satu. Ya, ini kan kalau kita lihat dy dx masih beda. Kita jadikan satu. Y sama Y, X sama X. Selanjutnya tinggal kita integralkan kedua ruas, cari hasilnya, ketemu. Oke, di sini ada note ya. Bentuk-bentuk seperti ini dy per dx sama dengan 3x kuadrat atau bisa aja y aksen atau beberapa buku bikinnya y aksen ya, atau dx kecil gini, x indeks ya, atau dy sama dengan 3x kuadrat dx itu disebut persamaan diferensial ya. Contoh-contoh lainnya ini masih dinamakan persamaan diferensial biasa. Ya, contoh-contoh lainnya ada yang seperti ini. Karena ada persamaan diferensial parsial. Ya. Ini persamaan diferensial biasa karena masih dua variabel. Persamaan diferensial kayak mengandung ada turunan ya. Dan ini juga nggak harus turunan pertama. Ini ada turunan keduanya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ada persamaan diferensial seperti ini, berarti kita selesaikan persamaan diferensial tersebut dengan memenuhi Y sama dengan 6, X sama dengan 0. Artinya nanti persamaan Y-nya melalui 0,6. Ya, melalui 0,6. Nah, seperti tadi kita jadikan satu gitu ya. Kita samakan variabel-variabelnya, dy sama Y dan X dengan X. Ya, kita pindahkan X-nya ke sana, kan jadi ini perkalian. Y kuadratnya kita pindahkan jadi perkalian juga, karena di ruas kanan dia pembagian. Nah, atau secara konsepnya kedua ruas kita kali dengan Y kuadrat dx. Ya. Kedua ruas kita kali dengan Y kuadrat dx. Akan menghasilkan persamaan yang sejajar seperti ini. Oke, udah seperti ini. Selanjutnya tinggal kita integralkan kedua ruas. Ya, tinggal kita integralkan, kita peroleh integral dari Y kuadrat adalah sepertiga Y pangkat 3, tambah suatu konstanta. Integral dari ini, X tambah 3X kuadrat, adalah setengah X kuadrat tambah 3 per 3 X kuadrat, 3 per 3, 1. Tambah C2, ini indeksnya dikasih lain. Ya. Kalau kedua ruas kita kali dengan 3. Kenapa dikali 3? Biar di sini bersisa cuma Y gitu ya.
Kita kali 3 dulu. Maka di sini kan jadi 3/2 X kuadrat tambah 3X pangkat 3 tambah 3C2 kurang 3C1. Ya, C1-nya kita pindahin ke ruas kiri kanan. Ya. Selanjutnya karena kita mau mendapatkan Y, maka kedua ruas kita akar pangkat negatif 3. Akar pangkat 3. Ya. Ya, ini. Nah, kalau misalnya nggak mau ribet seperti ini, bisa kita jadikan jadi suatu konstanta lain. Sebutlah konstantanya D. Nah, kedua ruas kita akar pangkat 3 supaya ketika ini akar pangkat 3 kan jadi habis dia. Bisa tembak-tembak. 3/3 1. Ya. Dapatlah solusi umumnya seperti ini. Nah, karena persamaan ini melalui titik 0,6, ya berarti tinggal kita ganti X-nya 0, Y 6. Ternyata 6 sama dengan akar pangkat 3 dari D. Nah, berarti D-nya adalah 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu 216. Berarti solusi khususnya adalah seperti ini. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Intinya kita samakan kita samakan variabel-variabel yang sama, terus kita integralkan. Ya, gitu. Setelah disamakan, integralkan. Kalau udah ketemu ini kan kita udah belajar integral tentu. Tak tentu. Teknik-tekniknya, teorema-teoremanya di pertemuan 1 kemarin. Oke, ya, kayaknya nggak susah di sini. Kita lihat yang ini. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, ya mungkin kalian belum kepikiran, tapi ini ada yang terlintas sedikit. Kalaulah misalnya di sini ada suatu, ini kan sorry. Ya, kalau misalnya di sini ada XY. Nah, kalau misalnya di sini ada XY tambah 3X kuadrat, perhatikan ini. Kalau di sini ada XY tambah 3X kuadrat, kita nggak akan bisa mendapatkan solusinya. Ya, dengan cara yang seperti ini. Dengan cara yang gini. Ya. Karena ini nggak bisa. Ada teknik lain yang akan nanti kalian pelajari di semester 5 atau semester 6. Gitu ya. Jadi soal-soal yang dikeluarkan nanti di semester 3 ini nggak akan ada yang seperti ini, perkalian beda variabel seperti ini. Kalaupun ada, pasti salah satunya bisa dipindah ruaskan. Gitu ya. Kalau ini kan nggak mungkin pindah ruas nih, ada penjumlahan. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Kalau sepertinya seperti tadi, berarti X-nya kita pindahin ke sini. Gitu ya. Kita pindahin X-nya, ketemu DY sama dengan X kali X kuadrat tambah 5 pangkat 4 DX. Kedua ruas kita integralkan. Nah, integral dari DY adalah Y tambah C1. Berarti di sini udah Y. Gitu ya. Udah Y, udah gampang. Nah, integral dari ini. Nah, integral dari ini. Kalau kalian mau menggunakan pemisalan U, silahkan. Tapi di sini, kalau pemisalan U berarti kalian misalkan X kuadrat tambah 5-nya sebagai U. Ya. Tapi di sini nggak menggunakan pemisalan U, kita menggunakan substitusi